Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sejuta kisah. Menjalani aktivitas yang itu-itu saja membuat kita jenuh ya. Nah, bagaimana cara menghilangkan kejenuhan itu? Salah satunya adalah dengan mendengarkan cerita-cerita horor. Dan Anda sudah berada di channel yang tepat, karena kami setiap hari selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri yang menarik untuk Anda simak. Seperti kisah berikut ini yang sudah kami siapkan untuk Anda, berjudul Warung Kopi Mbah Sastro. Malam itu jam sudah menunjukkan pukul 1.30 dini hari. Bau rokok kretek bercampur aroma mie instan yang baru matang memenuhi kamar kos Bagus. Di hadapannya, laptop menyala terang, menampilkan lembar kerja skripsi yang entah mengapa terasa seperti jurang tak berdasar. Bagus menghela nafas panjang, mengusap wajahnya yang terasa lengket. Skripsinya tidak maju-maju. 3 bulan terakhir hidupnya hanya berputar di antara laptop, buku, dan kafein. Gus, sudah jam segini, ayo cari kopi. Suara Rian sahabatnya terdengar dari pintu. Rian dengan kaos band metal lusuh dan celana pendek, tampak jauh lebih santai. Tentu saja, Rian bukan mahasiswa. Dia seorang desainer grafis lepas yang kerja di mana saja, kapan saja, dan hanya tahu satu hal, begadang butuh kopi. Bagus mengangguk. Gue udah mau gila, Yan. Otak gue udah tumpul. Mereka berdua berjalan keluar dari kos yang terletak di gang sempit. Udara malam yang dingin terasa menyegarkan setelah berjam-jam terjebak di dalam ruangan. Jalanan di sekitar kos mereka sudah sepi. Warung kopi langganan sudah tutup. Lampu-lampu jalan tampak meredup, seolah ikut lelah menemani kesibukan kota. Muter-muter aja, siapa tahu ada warung baru, usul Rian. Mereka pun naik motor, mengendarai pelan menyusuri jalanan yang gelap. Dari jalan raya utama, mereka belok ke sebuah jalan kecil yang jarang dilalui, yang seharusnya tembus ke jalan besar lain. Bagus agak bingung. Biasanya jalan ini sepi, bahkan saat siang hari. Tetapi, kali ini mereka melihat sesuatu. Di tikungan jalan yang seharusnya kosong, berdiri sebuah warung kopi sederhana yang terang benderang. Warung itu tampak seperti warung pada umumnya, atapnya dari seng, dindingnya dari papan kayu, dan sebuah spanduk usang bertuliskan kopi puncak tergantung di depannya. Aroma kopi hitam pekat, wangi dan menghanyutkan langsung tercium. Aroma itu membuat Bagus dan Rian serentak menghentikan motor. Gila, jam segini masih buka, gumam Rian. Aromanya enak banget. Timpal Bagus seolah terhipnotis. Mereka turun dan menghampiri warung itu. Seorang kakek tua dengan rambut uban dan jenggot putih sedang duduk di balik meja membersihkan cangkir. Wajahnya ramah dengan senyum yang tampak tulus. Mari nak, mau ngopi? Tawarnya. Rian dan Bagus saling pandang lalu mengangguk. Kopi hitam 1 sama kopi susu 1 mbah, pesan Rian. Kopi di sini istimewa nak, tidak ada yang bisa menirunya, ujar kakek itu yang kemudian memperkenalkan diri sebagai Mbah Sastro. Saat mereka duduk di bangku kayu, Bagus melirik ke sekeliling. Warung itu tidak sepi. Ada beberapa orang lain yang duduk di bangku yang berbeda. Semua diam, seolah menikmati kopi mereka dalam keheningan. 1-2 dari mereka sesekali menoleh ke arah Bagus dan Rian, lalu kembali menunduk. Ada seorang wanita berambut panjang yang duduk membelakangi mereka. Seorang pria tua dengan peci hitam dan beberapa sosok lain yang sulit dibedakan wajahnya karena pencahayaan yang remang. Suara obrolan mereka terdengar aneh, seperti gumaman yang bergema dan jauh. Mbah Sastro menyajikan kopi mereka. Kopi hitam Bagus disajikan dalam cangkir keramik tebal yang terlihat antik. Aromanya begitu kaya, membuat Bagus tidak sabar untuk menyeruputnya. Benar saja, rasa kopi itu luar biasa. Lebih nikmat dari kopi manapun yang pernah mereka coba. Rian juga mengangguk-angguk setuju, matanya berbinar. Ini beneran warung kopi di sini, Mbah? Tanya Bagus penasaran. Mbah Sastro tersenyum. Warung ini sudah ada sejak lama, nak. Hanya saja tidak semua orang bisa menemukannya. Kalimat itu membuat Bagus sedikit merinding. Namun, kenikmatan kopi membuatnya mengabaikan perasaan aneh itu. Malam itu mereka menghabiskan waktu yang panjang di kopi puncak.
mengobrol santai dengan Mbah Sastro, dan tanpa disadari melupakan segala urusan skripsi dan pekerjaan. Mereka pulang saat fajar mulai menyingsing, jalanan yang tadi gelap kini mulai ramai. Warung-warung dan toko-toko mulai buka. Saat mereka melintasi jalan di mana Kopi Puncak berada, Bagus mengerem motornya mendadak. Di tikungan itu tidak ada apa-apa. Warung kopi dengan papan nama Usang, bangku-bangku kayu, dan Mbah Sastro, semuanya lenyap. Yang ada hanya lahan kosong dengan pohon beringin tua yang rindang, berdiri sendiri, seolah menjadi saksi bisu dari sesuatu yang tidak mungkin. Rian juga tertegun. "Gus, tadi malam itu apa?" tanyanya, suaranya bergetar. Bagus tidak menjawab, tangannya meraba kantong celananya. Ada sesuatu yang terasa ganjil. Sebuah lipatan uang kertas dengan sedikit noda kopi. Uang yang mereka gunakan untuk membayar kopi tadi malam itu nyata. Tapi warungnya, Mbah Sastro, dan para pelanggan aneh itu semuanya tidak ada. Sesuatu yang gelap dan dingin terasa merayap di punggung Bagus. Mereka baru saja minum kopi di warung kopi gaib. Setelah tertegun beberapa saat, Bagus dan Rian kembali menyusuri jalan. Otak mereka mencoba mencerna kejadian barusan. Motor yang mereka kendarai seolah melaju dengan sendirinya. Pikiran mereka masih tertinggal di bawah pohon beringin tua itu. "Gus, lo juga lihat kan?" tanya Rian, suaranya parau. "Warungnya beneran gak ada." Bagus mengangguk pelan. "Uang ini juga," katanya, mengeluarkan uang kertas yang tadi. Uang itu terasa dingin di tangannya. Ini uang beneran. Mereka sampai di kos saat matahari mulai menghangatkan udara. Tak ada yang bisa tidur. Mereka menghabiskan pagi itu di teras kos masing-masing dengan secangkir kopi instan. Rasanya hambar, jauh dari kopi yang mereka minum semalam. Mereka mencoba mencari penjelasan logis. Mungkin itu halusinasi. Tapi bagaimana bisa halusinasi yang sama dialami dua orang sekaligus, lengkap dengan uang yang nyata? "Lo inget gak pelanggan-pelanggannya?" tanya Bagus. Mereka diam aja, terus suaranya kayak bergema. Rian merenung sejenak. "Gue juga ngerasa gitu, kayak mereka bukan orang." Sejak kejadian itu, hidup mereka berubah. Skripsi Bagus tak kunjung selesai karena otaknya terus memikirkan warung gaib itu. Rian juga tak bisa berkonsentrasi pada pekerjaannya. Setiap malam mereka berdua kembali ke jalan itu. Mereka ingin membuktikan bahwa apa yang mereka lihat bukan fata morgana. Setiap malam mereka hanya menemukan pohon beringin tua dan lahan kosong. Warung itu hanya muncul sekali dan tidak pernah lagi. Rasa penasaran mereka semakin menjadi. Mereka mencari informasi tentang warung kopi aneh di daerah itu. Dengan berbekal nama Kopi Puncak, mereka mengunjungi beberapa warung kopi lain, bertanya pada pemilik warung, dan bahkan ke perpustakaan desa. Tidak ada yang pernah mendengar nama itu. Justru mereka mendapat tatapan aneh dan bisik-bisik saat menanyakan keberadaan warung kopi yang hanya muncul di malam hari. Hingga suatu sore, mereka bertemu seorang kakek tua yang sedang duduk santai di depan rumahnya. Tak jauh dari jalan tempat warung itu pernah muncul. Mereka mencoba peruntungan, menceritakan pengalaman mereka tanpa menyebutkan secara spesifik. Kakek itu mendengarkan dengan seksama. Setelah Bagus selesai bercerita, sang kakek mengangguk pelan. "Anak-anak muda zaman sekarang memang mudah penasaran," katanya, suaranya serak. "Kalian tahu pohon beringin tua di tikungan jalan itu?" Bagus dan Rian serentak mengangguk. Dulu, di bawah pohon itu, ada seorang penjual kopi. Dia datang dari desa seberang dan membuka warung di sana. Dia terkenal karena kopinya yang sangat nikmat. Orang-orang menyebutnya Mbah Sastro. Jantung Bagus dan Rian berdebar kencang. Nama itu sama persis. Tapi Mbah Sastro itu meninggal beberapa puluh tahun lalu. Lanjut kakek itu, meninggal di warungnya akibat kecelakaan. Sejak itu warung itu lenyap. Tapi orang-orang bilang arwah Mbah Sastro masih sering muncul, menjual kopi ke orang-orang yang tersesat dan lelah. Jiwa mereka yang terjebak di sana tidak bisa pulang. Kakek itu menatap mereka dengan tatapan penuh arti. "Apa kalian merasa lelah saat itu?" Bagus teringat skripsinya yang tak kunjung selesai.
Rian teringat pekerjaan yang menumpuk. Mereka berdua memang lelah secara fisik dan mental. Banyak yang bilang kopi Mbah Sastro itu bukan kopi biasa. Ujar kakek itu lagi, kopi itu mengikat arwah peminumnya dengan tempat itu. Arwah-arwah yang kalian lihat, itu mungkin mereka yang tidak bisa kembali. Mereka adalah pelanggan tetap yang terus mengulang rutinitas yang sama karena mereka tidak bisa pergi. Bagus dan Rian terdiam. Tubuh mereka terasa beku. Mereka menyadari mereka sudah menjadi salah satu dari orang-orang itu. Mereka terjebak dalam lingkaran setan yang sama. Mereka sudah mencicipi kopi yang mengikat jiwa. Satu-satunya perbedaan adalah mereka masih hidup. Namun entah sampai kapan. Rian melihat ke arah Bagus. Gus, kita harus kembali. Kembali kemana? Tanya Bagus bingung. Kembali ke warung itu. Kita harus bicara sama Mbah Sastro. Jawab Rian, matanya menunjukkan tekad yang kuat, tapi juga ketakutan yang tak bisa disembunyikan. Kita harus minta dia melepaskan kita. Bagus menelan ludah. Ide itu terdengar gila dan mengerikan, tapi itu adalah satu-satunya jalan keluar. Mereka harus berani kembali ke tempat yang mengancam jiwa mereka dan menghadapi sang penjual kopi gaib itu. Mereka tidak punya pilihan lain. Pikiran Bagus dan Rian dipenuhi dengan kengerian dan ketidakpastian. Mereka telah memasuki dunia yang tidak mereka pahami, dan setiap detik terasa seperti jebakan yang siap menjerat. Mereka sepakat untuk kembali ke warung itu, tetapi bukan malam ini. Mereka butuh persiapan, bukan persiapan fisik, melainkan persiapan mental. Malam itu mereka memilih untuk tidak tidur, tidak begadang, dan tidak memikirkan skripsi atau pekerjaan. Mereka menghabiskan malam dengan bermain game, menonton film komedi, dan berusaha mengalihkan pikiran dari warung kopi gaib. Meskipun begitu, bayangan Mbah Sastro dengan senyum misteriusnya, aroma kopi yang memabukkan, dan wajah-wajah kusam para pelanggan tetap warung itu terus menghantui. Setiap kali Bagus mencoba memejamkan mata, dia melihat pohon beringin tua itu, seolah-olah mengundang dirinya untuk kembali. Rian juga beberapa kali terlihat terkejut saat melirik ke arah jendela, seolah melihat sesuatu yang tidak ada. Lo yakin besok kita balik, Yan? Tanya Bagus saat mereka selesai menonton film. Rian mengangguk. Mau gimana lagi, Gus? Kita udah minum kopinya. Kita nggak bisa lari. Daripada kita jadi kayak mereka, lebih baik kita hadapi saja. Siapa tahu ada cara buat keluar dari ikatan ini. Keesokan harinya mereka bangun siang. Cuaca cerah dan hangat terasa seperti hal yang sangat langka. Mereka berdua sarapan di warung langganan, mencoba mengembalikan rutinitas normal. Tetapi di balik percakapan ringan, ada ketegangan yang tak terucap. Mereka tahu, malam ini mereka akan kembali ke tempat yang mungkin akan mengubah hidup mereka selamanya. Sore menjelang dan langit mulai berubah warna menjadi oranye keemasan. Mereka kembali ke kos, menyiapkan diri untuk malam yang akan datang. Bagus mengeluarkan selembar kertas dan pulpen. Gue catat semua yang kita tahu, katanya sambil mulai menuliskan hal-hal yang mereka ingat. Nama warung, Kopi Puncak, pemilik Mbah Sastro. Aroma kopi sangat kuat dan nikmat. Pelanggan, wajahnya tidak berubah. Suaranya aneh. Lokasi tikungan jalan dekat pohon beringin tua hanya muncul di malam hari. Efek kopi mengikat jiwa, membuat peminumnya jadi pelanggan tetap yang tidak bisa pergi. Mereka juga sepakat untuk tidak minum kopi apapun yang disajikan di sana, tidak peduli seberapa menggoda aromanya. Mereka hanya akan bicara dengan Mbah Sastro dan meminta penjelasan. Malam harinya mereka mengendarai motor ke jalan itu. Jam menunjukkan pukul 23.00, lebih awal dari kedatangan mereka sebelumnya. Mereka berdua sengaja datang lebih cepat, berharap bisa melihat proses warung itu muncul. Tetapi, sama seperti malam-malam sebelumnya, yang mereka temukan hanya kegelapan dan pohon beringin tua. Mereka duduk di motor, menunggu. Jam demi jam berlalu, dinginnya malam mulai terasa menusuk. Dinginnya malam mulai terasa menusuk tulang. Jam 1, setengah 2, jam 2, tidak ada tanda-tanda warung itu akan muncul. Apakah mereka salah?
Apakah warung itu hanya muncul di malam tertentu? Mereka mulai putus asa. Tepat pukul 2.15 menit, saat mereka hendak pulang, sebuah cahaya terang benderang muncul tiba-tiba di tikungan. Sebuah warung kopi dengan papan aroma usang, kopi puncak, muncul begitu saja, seolah ditarik dari dimensi lain. Aroma kopi yang khas langsung menyeruak memanggil mereka. Bagus dan Rian saling pandang, ada ketakutan, tetapi juga kelegaan. Mereka tidak gila, warung itu nyata. Mereka memarkir motor, lalu berjalan perlahan ke arah warung itu. Mbah Sastro sedang membersihkan cangkir, seolah dia sedang menunggu kedatangan mereka. Wajahnya ramah, tetapi matanya menyorotkan sesuatu yang sulit diartikan. "Malam, Nak," sapa Mbah Sastro dengan senyum tulus. "Sudah lama Mbah tunggu kalian kembali." Rian memberanikan diri. "Mbah, kami mau bicara, ini soal kopi dan warung ini." Mbah Sastro mengangguk. "Silakan duduk. Mbah sudah tahu apa yang akan kalian tanyakan." Dia menunjuk kedua bangku kosong di depan mejanya. "Minum dulu kopinya. Kopi Mbah ini bisa bikin pikiran kalian jernih." "Tidak, Mbah. Kami tidak akan minum lagi," kata Bagus tegas. Mbah Sastro tidak tampak terkejut. Dia justru tersenyum lebar, menunjukkan gigi-gigi kuningnya. Tiba-tiba, suara-suara aneh mulai terdengar. Gumaman bergema dari para pelanggan lain. Mereka mulai menoleh ke arah Bagus dan Rian. Mata mereka kosong, seolah mereka tidak benar-benar ada di sana. "Kenapa, Nak? Kopi Mbah ini enak," kata Mbah Sastro. Suaranya kini terdengar sedikit berbeda, lebih berat dan lebih tua dari sebelumnya. "Jangan takut, kalian sudah jadi bagian dari kami. Di sini, kalian tidak akan merasa lelah lagi." Rian mulai ketakutan. "Kami nggak mau jadi kayak mereka, Mbah. Lepaskan kami cuma mau pulang." Mbah Sastro tertawa pelan, tawanya terdengar dingin dan mengerikan, menggema di seluruh warung. "Pulang? Tidak ada yang bisa pulang dari sini. Setelah minum kopi ini, jiwa kalian sudah terikat. Kalian sudah jadi pelanggan abadi di Kopi Puncak." Tiba-tiba seorang pelanggan di sudut warung berdiri. Ia berjalan perlahan ke arah mereka. Wajahnya pucat pasi, matanya hitam legam. Ia mengulurkan tangannya, seolah ingin menyentuh Bagus. "Mbah Sastro, hentikan!" teriak Bagus panik. "Duduklah dan nikmati kopi kalian, Nak," kata Mbah Sastro. Nadanya berubah menjadi perintah. "Kalian adalah pelanggan Mbah yang paling baru. Mbah akan jaga kalian di sini selamanya." Wajah-wajah pucat para pelanggan yang diam mulai bergerak. Perlahan mereka bangkit dari bangku masing-masing. Langkah mereka kaku, menyeret, dan mata mereka yang kosong menatap lurus ke arah Bagus dan Rian. Gumaman aneh yang tadi terdengar sayup-sayup, kini berubah menjadi bisikan serempak yang dingin, seolah warung itu sendiri yang berbisik. "Duduklah dan nikmati kopi kalian." Ulang Mbah Sastro, suaranya kini terdengar seperti rekaman rusak, menggaung di telinga mereka. "Kalian tak perlu lelah lagi." Bagus melihat ke arah Rian, wajah Rian memucat, tetapi matanya masih menunjukkan secercah keberanian. Tanpa kata, mereka tahu apa yang harus dilakukan. Mereka harus lari. "Larian!" teriak Bagus. Mereka berdua membalikkan badan dan berlari sekencang-kencangnya. Para pelanggan hantu itu tidak mengejar, tetapi mereka berdiri di pintu masuk, menghalangi jalan. Bagus dan Rian berbelok, menabrak meja dan bangku, hingga sebuah cangkir kopi terjatuh dan pecah di lantai. Aroma kopi yang tadi terasa begitu nikmat, kini berubah menjadi bau gosong yang menyesakan. Rian berhasil melewati celah di antara dua bangku dan keluar dari warung. Bagus mengikutinya, tetapi kakinya tersandung, terjatuh, dan saat ia mendongak, ia melihat Mbah Sastro berdiri di depannya. Wajah ramah sang kakek kini berubah mengerikan, matanya merah menyala, dan senyumnya memperlihatkan barisan gigi-gigi tajam yang tak wajar. "Mau kemana, Nak?" bisik Mbah Sastro, suaranya menggetarkan udara. "Kopi ini sudah menancapkan akarnya di jiwamu." Tiba-tiba, sebuah tangan dingin dan kaku menggenggam pergelangan kaki Bagus.
Ia menoleh dan melihat seorang wanita berambut panjang yang tadi duduk membelakangi mereka, kini menahan kakinya. Wajah wanita itu tidak memiliki ekspresi, tetapi matanya kosong dan menakutkan. Bagus menarik kakinya sekuat tenaga. Ia bisa merasakan tangan itu melepuh, namun genggaman hantu wanita itu tidak juga melonggar. Di luar warung, Rian yang sudah berada di motor melihat Bagus terjebak. "Gus, ayo!" teriaknya panik. Tanpa pikir panjang, Rian menghampiri Bagus. Ia meraih tangan sahabatnya dan mencoba menariknya. "Lepaskan dia!" teriak Rian pada hantu wanita itu. Mbah Sastro tertawa dingin. "Kau mau menyelamatkannya? Kau tak bisa, nak. Jiwa kalian sudah terikat." Rian tidak menyerah. Ia tahu ada satu hal yang bisa dilakukan. Ia teringat akan ucapan kakek tua yang ditemui di siang hari. Pohon beringin tua. Pohon itu adalah akar dari semuanya. Ia melihat ke arah pohon beringin yang berdiri tepat di samping warung. Ia meraih sebuah batu dan melemparnya ke arah pohon itu sekuat tenaga. Batu itu menabrak batang pohon dengan suara duk yang keras. Seketika warung kopi Puncak bergetar. Lampu-lampu yang terang benderang tiba-tiba redup, berkedip-kedip, lalu padam. Para pelanggan hantu itu berhenti bergerak, seolah kehilangan kendali. Genggaman hantu wanita di kaki Bagus mengendur. "Cepat, Gus!" seru Rian. Bagus tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Ia menarik kakinya, bangkit, dan berlari ke motor. Mereka melaju kencang meninggalkan warung yang kini gelap dan sunyi. Saat mereka melaju, mereka melihat ke kaca spion. Warung kopi Puncak kembali menghilang, digantikan oleh kegelapan dan pohon beringin yang kokoh. Kali ini, mereka melihat dengan jelas. Mereka melihat cahaya warung itu menyusut, memudar, lalu lenyap, seolah ditelan oleh pohon itu sendiri. Mereka berhasil lolos. Mereka berhasil kabur, tetapi apakah mereka benar-benar bebas? Saat mereka sampai di kos, Bagus dan Rian terdiam. Mereka melihat ke arah satu sama lain. Di pergelangan kaki Bagus, ada bekas genggaman berwarna merah keunguan, seperti bekas luka bakar yang dingin. Di tangan Rian, ada garis-garis merah samar, bekas ia menarik tangan Bagus. Tanda-tanda itu nyata. Sama nyatanya dengan kopi yang mereka minum. Mereka telah berhasil melarikan diri, tetapi mereka tahu ini belum berakhir. Kopi Puncak akan kembali memanggil mereka, dan Mbah Sastro tidak akan pernah melepaskan pelanggan abadinya begitu saja. Keesokan harinya, Bagus dan Rian kembali ke kakek tua yang mereka temui sebelumnya. Mereka yakin hanya kakek itulah yang bisa memberikan petunjuk. Mereka menemukan kakek itu sedang duduk di teras. Kali ini ditemani secangkir teh panas. "Kami kembali, kek," kata Bagus. Tangannya masih terasa dingin saat menyentuh bekas luka bakar di pergelangan tangannya. Kakek itu menatap mereka dengan tatapan tenang. "Kalian berhasil kabur, tapi kalian tahu, itu hanya jeda. Kami butuh bantuan, kek. Mbah Sastro bilang kami adalah pelanggan abadinya," ujar Rian. Suaranya terdengar putus asa. "Apa ada cara untuk memutus ikatan ini?" Kakek itu menghela nafas. "Kalian tidak bisa memutus ikatan itu begitu saja. Kopi Mbah Sastro dibuat dari kebaikan yang tersesat, kebaikan yang diberikan oleh para pendosa yang akhirnya terjebak. Ia mengikat jiwa yang lelah dan tidak punya harapan." Bagus dan Rian saling pandang, bingung. Mbah Sastro sendiri adalah arwah yang tersesat. Lanjut kakek itu. Dulu dia adalah seorang dukun yang mencuri ilmu dari orang-orang suci. Dia membuka warung kopi untuk menjebak jiwa-jiwa lelah, mengambil kebaikan yang mereka miliki sebagai imbalan atas secangkir kopi yang membebaskan mereka dari lelah. Tapi ia sendiri terjebak di sana. "Jadi Mbah Sastro itu tidak bisa pergi?" tanya Bagus. "Tidak, ia terikat pada pohon beringin itu. Sama seperti para pelanggan yang terikat pada warung itu. Pohon itu adalah akar kekuatan dari kutukannya. Jika warung itu adalah pintu gerbang, maka pohon itu adalah kuncinya." Rian berpikir keras. "Jadi, kita harus berurusan dengan pohonnya?" "Tidak semudah itu, nak," jawab kakek itu.
Pohon beringin itu sudah hidup ribuan tahun. Kalian tidak bisa hanya merusaknya. Kalian harus mengembalikan kebaikan yang telah Mbah Sastro curi dari para pelanggan. Kalian harus memutus ikatan jiwa mereka, dan baru kalian bisa memutus ikatan kalian sendiri. Bagaimana caranya? Tanya Rian. Kakek itu tersenyum. Kalian harus membawa sesuatu yang berlawanan dari kebaikan yang tersesat. Sesuatu yang murni dan tulus. Sesuatu yang bisa melawan kopi Mbah Sastro. Bagus teringat pada uang yang mereka gunakan untuk membayar kopi di malam pertama. Uang itu terasa dingin dan berbau aneh. Uang itu adalah bukti transaksi mereka. Apa itu bisa menjadi jembatan? Tanya Bagus ragu. Mungkin. Jawab kakek itu. Kalian harus kembali ke sana. Jangan bawa uang. Bawalah sesuatu yang tulus. Sesuatu yang kalian buat sendiri dari hati. Rian teringat pada pekerjaannya sebagai desainer grafis. Ia selalu bekerja dengan tulus, membuat karya yang berasal dari hatinya. Bagus juga teringat pada skripsinya. Meskipun terasa membebani, skripsi adalah bentuk perjuangannya yang paling tulus. Kita akan kembali, Kek. Kata Bagus dengan penuh keyakinan. Kita akan bawa sesuatu. Hanya ada satu hal lagi. Kakek itu berbisik, matanya menatap tajam ke arah mereka. Mbah Sastro itu penjual kopi. Ia sangat menghargai kopinya. Ia juga sangat menghargai cangkir tempat kopinya disajikan. Jika kalian bisa mengambil salah satu cangkirnya, kalian akan mendapatkan kekuatan untuk melawan. Malam itu Bagus dan Rian bersiap dan membuat sebuah ilustrasi sederhana yang sangat tulus. Gambar itu memperlihatkan seorang pria yang sedang berjuang melawan kegelapan. Ia menganggap gambar itu adalah cerminan dirinya yang berjuang melawan kegelapan dari warung kopi. Bagus, di sisi lain menuliskan sebuah puisi sederhana tentang harapan dan perjuangan di balik kegelapan. Mereka akan mempersembahkan karya tulis mereka pada Mbah Sastro. Dan yang terpenting, mereka akan mencoba mencuri salah satu cangkir kopi gaib itu. Mereka kembali ke jalan yang gelap, di mana pohon beringin tua berdiri. Mereka duduk di motor, menunggu. Tepat pukul 1 dini hari, warung kopi Puncak kembali muncul, terang benderang dengan aroma kopi yang memanggil. Mereka turun dari motor. Bagus membawa ilustrasi Rian, dan Rian membawa puisi Bagus. Mereka berjalan perlahan ke warung, bersiap untuk menghadapi Mbah Sastro dan para pelanggan abadinya. Saat Bagus dan Rian kembali melangkah ke warung, Mbah Sastro menyambut mereka dengan senyuman lebar. Senyumnya kali ini terasa lebih menyeramkan, seperti topeng yang terpasang di wajahnya. Kalian kembali. Sambut Mbah Sastro, suaranya terdengar gembira. Mbah sudah tahu, kopi Mbah tidak bisa dilawan. Bagus melangkah maju, tangannya memegang erat gulungan kertas berisi puisi. Kami tidak datang untuk menyerah, Mbah. Kami datang untuk memutus ikatan ini. Mbah Sastro tertawa dingin. Ikatan ini abadi, Nak. Kalian sudah jadi bagian dari kami. Duduklah. Mbah akan buatkan kopi paling nikmat. Tidak, kata Rian. Ia membuka gulungan kertas berisi ilustrasinya dan menunjukkannya pada Mbah Sastro. Ini persembahan kami, sesuatu yang kami buat dengan tulus. Sesuatu yang berasal dari jiwa kami. Mbah Sastro menatap ilustrasi itu. Sosok pria yang berjuang melawan kegelapan terpampang jelas. Matanya yang merah menyala tiba-tiba meredup, seolah melihat sesuatu yang familiar namun juga asing. Apa ini? Bisiknya, suaranya bergetar. Ini cerminan jiwa kami, Mbah. Jawab Rian. Jiwa yang lelah, tapi masih punya harapan. Bagus mengeluarkan puisi yang ia tulis. Dan ini adalah harapan kami, Mbah. Harapan untuk bebas. Harapan untuk bebas, untuk kembali pulang. Mbah Sastro mengambil puisi itu, membacanya. Wajahnya yang tadinya menyeramkan, kini berubah menjadi kosong. Ia terdiam, seolah teringat sesuatu. Bisikan-bisikan dari para pelanggan hantu di sekeliling warung mulai terdengar. Kali ini, bisikan itu tidak menyeramkan, melainkan menyedihkan dan penuh penyesalan.
Kami juga ingin pulang, bisik seorang pelanggan yang tadi mencoba meraih Bagus. Kami lelah, kami ingin pulang. Ternyata para pelanggan itu bukanlah hantu yang jahat. Mereka adalah jiwa-jiwa yang lelah, yang terjebak dalam jebakan Mbah Sastro. Mereka hanyalah korban. Kopi itu tidak hanya mengikat, tetapi juga menidurkan kesadaran mereka. Mbah Sastro menatap Bagus dan Rian dengan mata yang kini tidak lagi merah menyala. Puisi ini, ilustrasi ini, kenapa kalian masih punya harapan? Tanyanya, suaranya kembali seperti Mbah Sastro yang ramah saat pertama kali mereka bertemu. Mbah sudah tidak punya harapan lagi. Tiba-tiba suara retakan keras terdengar. Salah satu cangkir di meja Mbah Sastro retak. Cangkir itu bukan pecah, tetapi retak secara perlahan, seolah ada kekuatan tak terlihat yang menekannya. Rian melihat kesempatan itu. Kita harus ambil salah satu cangkirnya, Gus, bisiknya. Dengan keberanian yang tersisa, Bagus maju. Ia mengulurkan tangannya, mencoba meraih cangkir yang retak itu. Namun Mbah Sastro dengan cepat menghentikannya. "Jangan!" seru Mbah Sastro, suaranya kembali serak dan menyeramkan. Cangkir itu adalah bagian dari Mbah. Jika kalian mengambilnya, kalian akan ambil semua kebaikan yang tersesat yang Mbah curi. Mbah Sastro menjauhkan cangkir itu, tetapi saat ia melakukannya, tangannya mengeluarkan asap hitam. Kekuatan puisi dan ilustrasi itu telah melemahkan kekuatannya. "Mbah, kami akan mengembalikannya," kata Bagus, matanya menatap Mbah Sastro dengan tulus. "Kami akan mengembalikan semua kebaikan yang Mbah curi, tapi Mbah harus lepaskan kami." Mbah Sastro terdiam, menatap kedua pemuda di depannya. Matanya kembali berkaca-kaca. Ia melihat sebuah harapan yang sudah lama hilang. Mbah tidak bisa." "Bisa, Mbah," kata Rian. "Mbah bisa. Berikan kami cangkir itu." Mbah Sastro menghela napas panjang. Ia mengangkat cangkir yang retak itu dan menaruhnya di meja. "Ambil cangkir ini. Jika kalian berhasil mengembalikannya, Mbah akan melepaskan kalian. Tapi hati-hati, cangkir ini rapuh." Bagus meraih cangkir itu. Saat tangannya menyentuh keramik dingin itu, ia merasakan sebuah kehangatan yang aneh. Bukan kehangatan kopi, melainkan kehangatan dari jutaan emosi yang terperangkap di dalamnya. Kesedihan, kebahagiaan, dan harapan yang terkumpul dalam cangkir itu. Tiba-tiba warung itu kembali bergetar. Mbah Sastro menunjuk ke arah pintu. Pergi sekarang," teriaknya. "Jangan sampai Mbah berubah pikiran." Bagus dan Rian tidak membuang waktu. Dengan cangkir di tangan, mereka bergegas keluar dari warung. Mbah Sastro hanya menatap mereka dengan tatapan yang sulit diartikan. Senyum tipis terukir di bibirnya. Mereka berhasil keluar dari warung, dan saat mereka menoleh ke belakang, warung kopi Puncak kembali menghilang. Hanya pohon beringin tua yang kokoh berdiri di sana, seperti saksi dari semua kejadian yang terjadi. Di tangan Bagus, cangkir itu terasa berat. "Sekarang kita harus bagaimana, Gus?" tanya Rian. "Kita sudah dapat cangkirnya." Bagus menatap cangkir itu. Mereka telah berhasil melewati satu rintangan. Namun, mereka tahu ini belum berakhir. Misi mereka belum selesai. Mereka harus mencari cara untuk mengembalikan kebaikan yang ada di dalam cangkir itu sebelum Mbah Sastro kembali datang dan menuntut jiwa mereka. Pagi itu Bagus dan Rian duduk di kamar kos Bagus, menatap cangkir retak di atas meja. Cangkir itu terlihat biasa saja, seperti cangkir keramik tua lainnya. Namun, ketika mereka menyentuhnya, sensasi yang sama kembali terasa. Kehangatan aneh yang bercampur dengan dingin yang menusuk. Kebaikan yang tersesat. Gumam Bagus mengingat ucapan kakek tua itu. Bagaimana caranya kita mengembalikan ini? Rian membalik-balik cangkir itu. Tidak ada tulisan, tidak ada petunjuk. Cangkir itu hanyalah sebuah wadah. Mungkin kita harus menemui kakek itu lagi. Dia pasti tahu sesuatu. Mereka kembali ke rumah sang kakek, tetapi rumahnya sepi.
Tidak ada tanda-tanda kehadiran kakek itu. Mereka mencoba bertanya pada tetangga, namun tidak ada yang mengenal kakek tua yang mereka maksud. Seolah-olah kakek itu juga bagian dari misteri yang sama. Gila, ini kayak mimpi buruk yang tidak ada habisnya, keluh Rian. Mereka kembali ke kos dengan putus asa. Saat mereka menatap cangkir itu, Bagus teringat akan ucapan Mbah Sastro. Cangkir itu adalah bagian dari Mbah. Jika kalian mengambilnya, kalian akan ambil semua kebaikan yang tersesat yang Mbah curi. Bagus memejamkan mata, mencoba berkonsentrasi. Ia menyentuh cangkir itu lagi. Kali ini ia tidak hanya merasakan kehangatan dan dingin, tetapi juga sebuah getaran. Getaran yang terasa seperti bisikan kenangan yang terpendam. Ia melihat kilasan-kilasan di benaknya. Kilasan seorang wanita yang sedang memandikan anaknya dengan kasih sayang. Kilasan seorang pria tua yang sedang membuatkan kopi untuk istrinya. Kilasan-kilasan yang terasa sangat tulus dan penuh kasih. Gus, lo kenapa? Tanya Rian. Bagus membuka matanya. Aku lihat sesuatu, Yan. Aku lihat kenangan orang lain, kenangan tulus. Rian mengambil cangkir itu dan menyentuhnya. Ia juga merasakan hal yang sama. Kilasan-kilasan yang sama, kenangan-kenangan tulus yang terperangkap dalam cangkir itu. Mereka menyadari mereka tidak hanya mengambil cangkir, tetapi juga mengambil kenangan yang dicuri Mbah Sastro. Kenangan-kenangan itulah yang disebut kebaikan yang tersesat. Jadi kita harus mengembalikan kenangan ini, tanya Rian. Mungkin, jawab Bagus. Kita harus mengembalikan kenangan ini kepada pemiliknya. Tapi bagaimana caranya? Kita bahkan gak tahu siapa mereka. Tiba-tiba Bagus teringat ucapan sang kakek tentang keabadian para pelanggan warung kopi itu. Mereka terus mengulang rutinitas yang sama, karena jiwa mereka terperangkap. Ia menatap ilustrasi Rian dan puisi yang ia tulis. Karya-karya tulus yang mampu mengguncang Mbah Sastro. Puisi dan ilustrasi ini, gumam Bagus. Mungkin ini kuncinya. Kita harus menciptakan sesuatu yang baru yang tulus. Sesuatu yang bisa mengembalikan kenangan itu. Ide itu terasa gila, tetapi itulah satu-satunya petunjuk yang mereka punya. Mereka akan mencoba mengembalikan kebaikan yang tersesat dengan cara mereka sendiri, dengan ketulusan dan harapan. Malam itu mereka kembali ke jalan yang sepi. Mereka tidak menunggu warung itu muncul. Mereka berdiri di depan pohon beringin tua yang kokoh. Di tangan Bagus tergenggam erat cangkir retak itu. Mereka memejamkan mata, berkonsentrasi, dan mulai mengalihkan ketulusan mereka. Rian membayangkan ilustrasi yang ia buat, dan Bagus membaca puisi yang ia tulis. Mereka menyentuh pohon itu dengan cangkir itu, dan seketika cangkir itu bersinar terang. Getaran kuat mengalir dari cangkir itu ke pohon, dan dari pohon itu menyebar ke udara. Kilasan-kilasan kenangan tulus yang terperangkap di dalam cangkir mulai memudar, seolah-olah dilepaskan dari penjaranya. Tiba-tiba suara-suara aneh kembali terdengar. Bukan gumaman menakutkan dari warung, melainkan bisikan-bisikan gembira. Mereka melihat sosok-sosok samar, arwah-arwah para pelanggan melayang di udara. Wajah-wajah mereka tidak lagi kusam dan kosong. Mereka tersenyum, berterima kasih, lalu menghilang ke langit malam. Mereka berhasil. Mereka telah mengembalikan kebaikan yang tersesat. Cangkir itu sekarang terasa lebih ringan. Tetapi saat mereka membuka mata, mereka melihat Mbah Sastro berdiri di depan mereka. Wajahnya pucat. Kalian mengembalikannya, bisik Mbah Sastro. Matanya menatap Bagus dan Rian dengan tatapan kosong, seolah jiwanya sendiri telah dicuri. Bagus dan Rian melihat ke arah pohon itu. Pohon itu mulai layu, daun-daunnya mengering dan berjatuhan, seolah kehilangan semua energi yang telah dikumpulkannya selama ini. Mereka berhasil membebaskan jiwa-jiwa itu, tetapi mereka telah merusak akar kekuatan Mbah Sastro. Saat pohon beringin tua itu layu, Mbah Sastro terhuyung-huyung, seolah kekuatannya ikut terkuras. Matanya yang kosong menatap Bagus dan Rian, lalu beralih ke cangkir yang mereka pegang. Cangkir itu kini tidak lagi bersinar. Retakannya tidak membesar, tetapi terlihat lebih jelas seperti urat nadi yang pecah. Kalian,
Kalian merusak warungku. Bisik Mbah Sastro, suaranya dipenuhi amarah yang membara. Kami tidak merusaknya, Mbah. Kami membebaskan mereka, kata Rian. Mbah Sastro menggeleng-gelengkan kepalanya. Kalian tidak mengerti. Mereka butuh tempat untuk beristirahat. Kalian mengusir mereka. Kalian menghancurkan tempat istirahat mereka. Tiba-tiba angin berembus kencang. Pohon beringin tua itu runtuh. Daun-daunnya yang kering berterbangan seperti abu. Di tempat warung kopi puncak biasa muncul, sebuah pusaran energi gelap muncul, meluas, seolah siap menelan segalanya. Kalian tidak membebaskan mereka. Kalian melepaskan mereka ke alam liar. Teriak Mbah Sastro, suaranya berubah menjadi serak dan menakutkan. Mereka akan mencari tempat istirahat baru, dan tempat istirahat itu adalah kalian. Tubuh Mbah Sastro mulai memudar, asap hitam keluar dari pori-porinya, dan matanya kembali menyala merah. Ia bukan lagi kakek tua yang ramah, melainkan arwah pendendam yang siap membalas dendam. Kalian sudah mencuri kebaikan yang sudah susah payah aku kumpulkan. Raung Mbah Sastro, sekarang kalian akan menerima kutukannya. Asap hitam dari tubuh Mbah Sastro berputar-putar dan membentuk cangkir-cangkir raksasa. Cangkir-cangkir itu tidak terbuat dari keramik, melainkan dari bayangan dan kabut. Cangkir-cangkir itu melayang di udara, mengarah ke Bagus dan Rian. Mereka mencoba lari, tetapi kaki mereka terasa berat, seolah terikat oleh sesuatu yang tak terlihat. Rian dan Bagus saling pandang, putus asa. Mereka tidak menyangka bahwa perbuatan baik mereka akan berbalik menjadi bumerang. Mereka tidak hanya mengusir Mbah Sastro, tetapi mereka juga melepaskan arwah-arwah yang terperangkap. Arwah-arwah itu sekarang tanpa tujuan, dan mereka akan mencari wadah baru. Wadah itu adalah Bagus dan Rian. Tidak ada yang bisa lari dari takdir. Bisik Mbah Sastro, suaranya terdengar dari segala arah. Kalian adalah pelanggan abadi. Kalian tidak akan bisa pergi dari sini. Bagus melihat ke arah cangkir yang retak di tangannya. Kekuatan cangkir itu sudah habis. Tidak ada lagi kenangan yang bisa ia kembalikan. Mereka terjebak. Bagaimana ini, Gus? Tanya Rian, suaranya bergetar. Bagus tidak menjawab. Ia menatap Mbah Sastro yang kini telah berubah menjadi bayangan mengerikan. Ia memikirkan satu-satunya hal yang bisa ia lakukan. Ia tidak akan lari. Ia akan melawan. Bagus melihat Rian yang ketakutan, lalu menatap cangkir retak di tangannya. Cangkir itu tidak memiliki kekuatan lagi, tetapi ia menyadari satu hal. Cangkir itu adalah simbol dari ketulusan dan harapan yang berhasil mengalahkan kekuatan Mbah Sastro. Mbah Sastro! Teriak Bagus, suaranya bergetar tetapi penuh tekad. Cangkir ini bukan kosong. Cangkir ini sudah terisi dengan hal yang lebih kuat dari kutukanmu. Harapan. Mbah Sastro menggeram, tawa mengerikannya menggema. Cangkir-cangkir raksasa dari asap hitam melayang, siap menelan mereka. Omong kosong. Harapan itu sudah lama mati. Tidak. Teriak Rian, suaranya kini sama lantangnya dengan Bagus. Harapan itu ada. Harapan itu yang membuat kami kembali ke sini. Harapan yang membuat kami berani melawanmu. Saat Rian berbicara, ia mengeluarkan ilustrasi yang ia buat, yang sekarang sudah kusut. Di bawah cahaya rembulan, ilustrasi itu tampak bersinar samar. Bayangan pria yang melawan kegelapan itu kini tampak lebih jelas dan berani. Bagus juga mengeluarkan puisi yang ia tulis. Puisi ini adalah cerminan kami, Mbah. Puisi ini adalah bukti kalau kami tidak akan menyerah. Saat Bagus membaca puisi itu dengan lantang, sebuah cahaya putih keluar dari kertas itu menyebar ke udara. Cahaya itu tidak terang, tetapi lembut dan menenangkan. Mbah Sastro berteriak marah. Cahaya itu menyentuh tubuhnya yang terbuat dari asap, dan asapnya mulai mengepul seolah terbakar. Tidak mungkin. Para arwah yang terlepas dari pohon itu kini berputar-putar di sekitar mereka, tidak lagi menyerang. Mereka berbisik. Bisikan mereka kali ini terdengar lebih jelas. Harapan, pulang, kebaikan. Mereka tidak lagi mencari wadah baru. Mereka melihat Bagus dan Rian.
dan mereka melihat harapan yang telah lama mereka lupakan. Bagus dan Rian berdiri berdampingan, tidak lagi takut. Mereka tahu harapan itu bukan hanya untuk mereka, harapan itu juga untuk Mbah Sastro dan untuk para arwah yang tersesat. Mereka tidak bisa membebaskan Mbah Sastro, tetapi mereka bisa membebaskannya dari kutukannya. Rian memejamkan mata dan berkonsentrasi. Ia mengarahkan ilustrasinya ke arah Mbah Sastro. Dan dari ilustrasi itu, sebuah energi murni mengalir. Energi itu tidak menyakiti Mbah Sastro, tetapi melingkupinya. Mbah Sastro berteriak kesakitan, bukan karena luka fisik, melainkan karena luka batin. Luka dari penyesalan dan kebencian yang selama ini ia pelihara. Asap hitam yang menyelimuti tubuhnya mulai menghilang, digantikan oleh cahaya putih yang lembut. Mbah tidak bisa. Bisik Mbah Sastro, suaranya kembali normal, penuh kesedihan. Bisa Mbah, kata Bagus. Lepaskan semuanya, biarkan dirimu pergi. Mbah Sastro menatap Bagus dan Rian, dan sebuah air mata mengalir di wajahnya yang kini tidak menyeramkan. Air mata itu adalah air mata dari penyesalan. Ia mengangguk pelan, asap putih dari tubuhnya mulai menyebar ke udara, bergabung dengan arwah-arwah yang tersesat. Di tangan Bagus, cangkir retak itu bersinar sekali lagi, dan retakannya menghilang. Cangkir itu tidak lagi terasa dingin, melainkan hangat, penuh dengan kebaikan yang telah dikembalikan. Ketika asap putih itu menghilang sepenuhnya, Mbah Sastro juga menghilang. Ia telah kembali ke alamnya, tidak lagi menjadi arwah pendendam, tetapi arwah yang bebas. Bagus dan Rian terdiam, menatap langit. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Pagi itu Bagus bangun dengan perasaan yang aneh. Bukan lelah karena begadang, melainkan kelegaan yang luar biasa. Cahaya matahari masuk lewat jendelanya, terasa lebih hangat dari biasanya. Ia melirik ke meja, dan cangkir retak yang semalam ia pegang, kini sudah kembali utuh. Permukaan cangkir itu terasa halus dan dingin, seperti keramik biasa. Ia tahu, cangkir itu sudah kembali normal, sama seperti mereka. Rian datang ke kamarnya, ia tidak mengatakan apa-apa, hanya tersenyum. Senyumnya terasa tulus, bukan senyum yang dipaksakan. Ia melihat ke arah cangkir itu, lalu mengangguk. Mereka tidak perlu berbicara, mereka tahu semuanya sudah berakhir. Mbah Sastro sudah pergi, dan warung kopi gaib itu tidak akan pernah muncul lagi. Sisa hari itu mereka habiskan dengan tidur yang sangat nyenyak, tidur yang bebas dari mimpi buruk dan ketakutan. Mereka bangun sore harinya dengan perasaan segar, seolah mereka baru saja kembali dari liburan panjang. Malam itu mereka kembali ke jalan yang sepi. Mereka tidak menemukan apapun. Tidak ada warung kopi yang terang benderang. Tidak ada aroma kopi yang memanggil. Hanya ada pohon beringin tua yang kini terlihat hijau dan kokoh, seolah-olah ia tidak pernah layu. Udah selesaian, bisik Bagus. Rian mengangguk. Udah selesai Gus. Mereka kembali ke kos. Bagus duduk di depan laptopnya, dan ia tidak lagi merasa putus asa. Kata-kata mengalir dari otaknya, dan skripsinya maju dengan pesat. Malam itu ia tidak begadang, ia tidur dengan tenang, dan ia bermimpi tentang secangkir kopi yang hangat, bukan kopi yang dingin dan mengerikan. Rian juga kembali fokus pada pekerjaannya. Ia berhasil menyelesaikan proyek yang menumpuk. Ia tidak lagi merasa lelah. Ia tidak lagi membutuhkan kafein untuk begadang. Mereka sudah kembali ke kehidupan normal mereka. Tetapi mereka tahu, mereka tidak akan pernah melupakan pengalaman itu. Mereka sudah belajar satu hal, kekuatan harapan dan ketulusan bisa mengalahkan kekuatan kegelapan. Mereka tidak lagi takut pada malam. Mereka tidak lagi takut pada kesepian. Mereka tahu, ada hal yang jauh lebih kuat dari itu. Sejak saat itu, Bagus dan Rian tidak pernah lagi begadang di warung kopi. Mereka tetap bersahabat, tetapi mereka tidak lagi mencari warung kopi 24 jam. Mereka sudah menemukan warung kopi terbaik yang selalu terbuka di hati mereka, warung yang menjual harapan. 3 bulan berlalu, skripsi Bagus sudah selesai. Rian juga sudah sukses dengan pekerjaannya. Mereka berdua sering bertemu, mengenang pengalaman mereka di warung kopi gaib itu.
Suatu malam saat mereka sedang makan malam, Bagus melihat wajah seorang wanita yang familiar di sebuah berita di televisi. Wajahnya terlihat lelah dan putus asa. Ia adalah seorang desainer grafis, sama seperti Rian, dan ia baru saja dipecat. Berita itu mengatakan, wanita itu sering begadang di warung kopi mencari inspirasi. "Yan, kayaknya aku kenal deh," kata Bagus. Rian melihat ke televisi, matanya membelalak. "Gus, itu cewek yang waktu itu duduk di waktu puncak." Mereka berdua terdiam. Mereka tahu wanita itu pasti akan kembali ke warung itu, mencari secangkir kopi yang bisa membuatnya melupakan masalahnya. Mereka tidak bisa membiarkannya. "Kita harus ke sana," kata Bagus. Rian mengangguk. "Kita harus mencegahnya." Mereka melaju ke jalan yang sepi itu. Pohon beringin tua itu masih berdiri dengan kokoh. Kali ini mereka tidak menunggu sampai warung itu muncul. Mereka berdiri di depan pohon itu, memejamkan mata dan berkonsentrasi. "Kita harus tunjukkan padanya bahwa ada harapan," kata Bagus. "Kita harus kasih tahu dia kalau dia nggak sendirian," timpal Rian. Mereka membuka mata dan mereka melihat seorang wanita sedang berjalan ke arah mereka. Wanita itu terlihat sangat lelah dan ia tidak melihat mereka. Ia berjalan lurus ke arah pohon, seolah-olah sedang menuju ke warung kopi gaib itu. "Tunggu!" teriak Bagus. Wanita itu berhenti. Ia menoleh ke arah mereka, wajahnya bingung. "Siapa kalian?" tanyanya. "Kami tahu apa yang kamu cari," kata Rian. "Tapi kamu gak akan menemukannya di sini." Wanita itu menatap mereka dengan curiga. "Aku cuma mau cari kopi. Kenapa kalian menghalangi jalanku?" "Kami juga pernah lelah," kata Bagus. "Kami juga pernah minum kopi di warung itu. Tapi kopi itu gak akan pernah menghilangkan lelahmu. Kopi itu cuma akan mengikat jiwamu." Wanita itu terdiam, matanya menatap Bagus dan Rian dengan tatapan kosong, seolah ia tidak percaya. Rian mengeluarkan ponselnya, dan ia menunjukkan ilustrasinya pada wanita itu. "Kami mengalahkan warung itu dengan ini, dengan harapan dan ketulusan." Bagus menunjukkan puisi yang ia tulis. Kopi itu cuma bisa dikalahkan dengan sesuatu yang tulus dari hati, bukan dari pikiran yang lelah. Wanita itu menatap ilustrasi dan puisi itu. Air mata mengalir di pipinya. Aku tidak tahu." "Pulanglah," kata Bagus. "Temukan harapan di dalam dirimu sendiri. Jangan cari di luar sana." Wanita itu mengangguk, lalu ia berbalik. Ia berjalan pergi, dan ia tidak lagi terlihat lelah. Bagus dan Rian saling pandang. Mereka tahu, mereka sudah melakukan hal yang benar. Mereka sudah menyelamatkan satu jiwa. Mereka tidak tahu berapa banyak orang yang telah terjebak di sana. Tetapi mereka tahu, mereka akan terus berjuang untuk menyelamatkan mereka. Setelah menyelamatkan wanita itu, Bagus dan Rian tidak lagi merasa tenang. Mereka menyadari warung kopi gaib itu mungkin sudah tidak ada, tetapi kutukannya belum sepenuhnya hilang. Jiwa-jiwa lelah yang mencari istirahat masih berkeliaran, dan mereka masih menjadi target dari kekuatan lain yang lebih gelap. Bagaimana kalau kita coba cari tahu siapa aja yang pernah minum kopi itu? Usul Rian. "Siapa tahu kita bisa bantu mereka." Bagus setuju. Mereka mulai menelusuri internet, mencari forum-forum supranatural dan berita-berita lama tentang orang hilang. Mereka mencari pola. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang bekerja di bidang kreatif, yang sering begadang dan merasa tertekan. Suatu hari mereka menemukan sebuah blog yang ditulis oleh seorang seniman jalanan. Blog itu menceritakan tentang sebuah warung kopi aneh yang hanya muncul di malam hari di sebuah tikungan tajam. Sang seniman menceritakan pengalamannya meminum kopi di sana dan bagaimana hidupnya berubah setelah itu. Ia tidak lagi bisa melukis, tidak lagi bisa berkonsentrasi. Ia merasa jiwanya kosong, seolah ada bagian dari dirinya yang hilang. Rian dan Bagus saling pandang. Mereka tahu seniman ini adalah salah satu pelanggan Mbah Sastro. Mereka mencoba menghubungi seniman itu, tetapi tidak ada balasan. Mereka mencari tahu di mana seniman itu tinggal.
dan mereka menemukan bahwa ia sudah lama menghilang. Keluarga dan teman-temannya sudah putus asa mencarinya. Kita harus cari dia, Gus, kata Rian. Dia butuh kita. Mereka berdua mulai mencari jejak-jejak seniman itu. Mereka pergi ke lokasi di mana seniman itu sering melukis, bertanya pada orang-orang di sekitar sana, tetapi tidak ada yang tahu kemana ia pergi. Mereka hanya tahu ia menjadi depresi setelah mengalami sesuatu yang aneh. Saat mereka hampir menyerah, mereka menemukan sebuah lukisan yang ditinggalkan seniman itu di sebuah dinding. Lukisan itu tidak memiliki warna, hanya hitam dan putih. Lukisan itu memperlihatkan sebuah warung kopi yang gelap, dan di depannya sebuah pohon beringin yang kokoh. Di samping pohon itu, ada sebuah sosok yang sedang melukis. Sosok itu adalah cerminan dari dirinya sendiri. Bagus dan Rian melihat lukisan itu dengan seksama. Lukisan itu bukan hanya sekadar lukisan, tetapi juga sebuah petunjuk. Lukisan itu adalah cerminan dari jiwanya yang terperangkap. Ia tidak hilang, tetapi jiwanya terperangkap di antara dunia nyata dan dunia gaib. Dia nggak bisa melukis di dunia nyata, Gus, kata Rian, matanya berbinar. Dia melukis di dunia sana. Bagus mengangguk. Kita harus masuk ke dalam lukisannya. Kita harus masuk ke dunia itu. Ide itu terdengar gila, tetapi itulah satu-satunya cara untuk menyelamatkan seniman itu. Mereka tidak bisa lagi kembali ke warung kopi gaib itu, tetapi mereka bisa memasuki dunia yang ia ciptakan sendiri. Mereka harus kembali berhadapan dengan Mbah Sastro, dan kali ini mereka harus memasuki warungnya dari dalam. Malam itu Bagus dan Rian kembali ke dinding tempat lukisan seniman itu berada. Lukisan itu terasa dingin saat disentuh, seolah energi kelam dari warung kopi masih menempel di sana. Mereka tahu ini adalah satu-satunya jalan. Mereka harus masuk ke dalam lukisan itu. Bagaimana caranya? Bisik Rian memandangi kanvas hitam putih itu. Bagus teringat pada cangkir retak yang telah ia perbaiki. Cangkir itu adalah kunci. Ia mengambil cangkir itu dan menyentuhkannya ke lukisan. Seketika lukisan itu bergetar. Warna hitam dan putihnya menjadi kabur, seolah-olah lukisan itu adalah sebuah portal. Mereka memejamkan mata dan melangkah masuk. Ketika mereka membuka mata, mereka tidak lagi berada di dunia nyata. Mereka berada di dalam lukisan. Dunia serba hitam dan putih, tanpa warna, langitnya kelabu. Pepohonan seperti goresan kuas yang kaku, dan udara terasa berat. Mereka berdiri di depan sebuah warung kopi yang terlihat persis seperti kopi puncak, tetapi tanpa cahaya dan tanpa aroma. Warung itu gelap, dan di depannya berdiri pohon beringin yang mati. Ini dunia dia, bisik Rian, suaranya bergema aneh. Dunia di mana jiwanya terjebak. Di depan warung itu, seorang pria sedang duduk di bangku, memegang sebuah kuas. Pria itu adalah seniman yang mereka cari. Ia tidak melukis, hanya duduk diam, menatap kosong ke depan. Di sampingnya, seorang Mbah Sastro yang terbuat dari kabut hitam berdiri, memegang cangkir kosong. Selamat datang pelanggan baru, bisik Mbah Sastro, suaranya dingin tanpa emosi. Kalian datang untuk menemaninya. Kami datang untuk membebaskannya, teriak Bagus. Lepaskan dia, Mbah. Mbah Sastro tidak bergeming, ia hanya tertawa. Tawa yang terdengar seperti suara kertas robek. Dia tidak mau pergi. Dia menemukan istirahat di sini. Dia tidak perlu lelah lagi. Bagus melihat seniman itu. Pria itu tidak bereaksi. Jiwanya sudah terlalu lelah, terlalu putus asa. Kita harus menunjukkan padanya kalau ada harapan, kata Rian. Ia meraih bau seniman itu. Kami datang untukmu, kamu gak sendirian. Seniman itu tidak bereaksi, wajahnya kosong, matanya tidak berkedip. Dia terlalu jauh, kata Mbah Sastro. Kalian tidak bisa menariknya kembali. Bagus menatap Rian. Mereka harus melakukan sesuatu. Mereka tidak bisa hanya berdiri di sana dan melihat seniman itu terjebak selamanya. Bagus teringat pada cangkir yang ia pegang. Cangkir itu sudah kembali utuh. Dan ia tahu, cangkir itu menyimpan kekuatan yang jauh lebih besar dari sekadar harapan.
Cangkir itu adalah simbol dari kekuatan ketulusan. Bagus melihat ke arah cangkir yang ia pegang. Cangkir itu tidak lagi retak, tetapi di dalamnya sebuah cahaya keemasan bersinar. Ia tahu cahaya itu adalah sisa dari semua kebaikan yang telah mereka kembalikan. "Yan, kita butuh air," bisik Bagus. Rian mengangguk. Ia melihat ke arah warung, lalu ke arah pohon. Pohon itu layu, tetapi di akarnya sebuah tetesan air menetes. Itu adalah satu-satunya sumber air di dunia kanvas ini. Rian menghampiri pohon itu, mengambil beberapa tetes air, dan memberikannya pada Bagus. Bagus menaruh air itu di dalam cangkir. Ajaibnya, air itu berubah menjadi kopi. Bukan kopi hitam yang gelap dan pekat seperti milik Mbah Sastro, melainkan kopi dengan warna coklat muda yang hangat, dengan uap yang mengepul. Aroma kopi itu menyebar ke seluruh dunia kanvas, membawa aroma yang tulus dan menenangkan. Mbah Sastro menggeram, seolah aroma itu menyakitinya. "Tidak, kalian tidak bisa. Kopi itu bukan dari sini. Ini kopi yang sesungguhnya, Mbah," kata Bagus. Kopi yang dibuat dari ketekunan, kopi yang dibuat dari ketulusan dan harapan, kopi yang bisa mengembalikan kehidupan. Bagus menyodorkan cangkir kopi itu pada seniman. "Minum ini," katanya. "Minum ini dan kamu akan ingat siapa dirimu." Seniman itu ragu-ragu, matanya kosong, tetapi ia perlahan-lahan meraih cangkir itu. Mbah Sastro berteriak marah, mencoba menghentikannya, tetapi tidak bisa. Mbah Sastro tidak memiliki kekuatan atas kopi itu. Seniman itu meminum kopi itu perlahan-lahan. Saat ia meminumnya, warna kembali ke dalam dirinya. Wajahnya yang pucat menjadi lebih hidup, dan matanya yang kosong kembali memiliki kilatan. Aku kembali," bisik seniman itu. Ia menatap Bagus dan Rian dengan tatapan tulus. "Terima kasih." Mbah Sastro berteriak marah, dan tubuhnya yang terbuat dari kabut hitam mulai menghilang. Ia tidak bisa bertahan di tempat yang dipenuhi dengan ketulusan dan harapan. Warung kopi dan pohon yang layu mulai menghilang, digantikan oleh pemandangan yang berwarna. Bagus dan Rian kembali ke dunia nyata. Mereka berdiri di depan lukisan yang kini memiliki warna. Lukisan itu tidak lagi gelap dan menakutkan, tetapi cerah dan penuh harapan. Di samping lukisan itu, seorang pria sedang melukis dengan penuh semangat. Pria itu adalah seniman yang mereka selamatkan. Ia tersenyum pada mereka, senyum yang tulus. "Terima kasih," katanya. "Kalian sudah menyelamatkan jiwaku." Mereka tahu petualangan mereka belum berakhir. Masih ada banyak jiwa yang terjebak di luar sana. Jiwa-jiwa yang lelah dan putus asa. Dan mereka tahu mereka harus terus berjuang untuk menyelamatkan mereka. Setelah berhasil menyelamatkan sang seniman, Bagus dan Rian menyadari bahwa mereka tidak bisa hanya menunggu. Mbah Sastro mungkin sudah tiada, tetapi pintu menuju dunia gaib yang ia ciptakan masih terbuka, dan jiwa-jiwa lelah lainnya bisa tersesat ke dalamnya. Mereka memutuskan untuk tidak kembali ke kehidupan normal mereka sepenuhnya. Mereka harus menemukan dan menutup pintu-pintu itu. Mungkin Mbah Sastro tidak hanya menjebak orang di warung itu, kata Bagus saat ia berdiskusi di kamar kosnya. Mungkin dia menggunakan hal lain yang bisa jadi pintu. Rian teringat pada ucapan kakek tua yang membantu mereka. Mbah Sastro menggunakan kebaikan yang tersesat untuk mengikat para korbannya. Kebaikan yang tersesat bisa jadi bukan hanya dari orang yang merasa lelah, bisa jadi dari orang-orang yang terlalu sibuk mengejar ambisi dan melupakan hal-hal yang tulus. Mereka mulai mencari kasus-kasus orang hilang lainnya, kasus seorang musisi yang tidak lagi bisa menciptakan lagu, seorang penulis yang kehilangan kata-kata, atau seorang pebisnis yang merasa jiwanya kosong. Mereka semua memiliki satu kesamaan. Mereka merasa lelah dan putus asa. Suatu malam, mereka menemukan sebuah blog yang ditulis oleh seorang penulis novel horor. Penulis itu menceritakan bagaimana ia kehilangan ide, ia merasa jiwanya kosong, dan ia sering mengalami mimpi aneh tentang sebuah warung kopi di ujung jalan. Ia juga menuliskan bahwa ia menemukan sebuah kedai kopi baru di sebuah gang kecil, dan ia merasa kedai kopi itu bisa membuatnya menemukan ide kembali.
Rian dan Bagus saling pandang, mereka tahu kedai kopi itu adalah perangkap. Mbah Sastro mungkin sudah tidak ada, tetapi kutukannya telah menyebar. Mereka bergegas ke lokasi yang disebutkan penulis itu. Mereka menemukan sebuah kedai kopi yang terlihat sangat modern, dengan interior minimalis dan lampu-lampu yang hangat. Di dalam ada beberapa orang yang duduk, masing-masing sibuk dengan gadget mereka. Mereka tidak menyadari, di antara mereka ada seorang pria yang duduk di sudut, menatap kosong ke depan. Pria itu adalah penulis yang mereka cari. Di sampingnya sebuah cangkir kopi mengumpulkan uap, dan dari uap itu, sebuah sosok samar, sosok Mbah Sastro terlihat sedang tersenyum. Bagus dan Rian tahu, mereka harus bertindak cepat. Mereka tidak bisa membiarkan penulis itu menjadi korban berikutnya. Mereka harus menyelamatkannya, dan mereka harus menutup pintu itu selamanya. Kita harus pakai cara yang sama, bisik Rian. Kita harus menggunakan ketulusan untuk melawannya. Mereka berdua berjalan mendekati penulis itu. Tunggu, teriak Bagus. Penulis itu menoleh, wajahnya bingung. Siapa kalian? Tanyanya. Kami tahu apa yang kamu rasakan, kata Rian. Tapi kopi yang kamu minum itu tidak akan membantumu. Kopi itu hanya akan membuatmu kehilangan dirimu sendiri. Penulis itu tidak percaya, ia tertawa, tawa yang terdengar sangat kosong. Omong kosong, kopi ini memberiku inspirasi. Kopi ini membuatku tidak merasa lelah lagi. Saat itu, sosok samar Mbah Sastro tertawa dingin, tawa yang hanya bisa didengar Bagus dan Rian. Tidak Mbah, teriak Bagus, kali ini kami akan mengalahkanmu. Bagus mengeluarkan cangkir yang telah ia perbaiki. Di dalam cangkir itu sebuah cahaya keemasan kembali bersinar. Penulis itu meminum kopinya, dan di matanya, Bagus dan Rian melihat pantulan sosok Mbah Sastro yang tersenyum dingin. Sosok itu bukan lagi Mbah Sastro yang utuh, melainkan cerminan kekuasaan yang ia tinggalkan, sebuah bayangan yang masih menghantui. Kami tahu kamu ada di sana, Mbah, ujar Rian dengan suara lantang. Lepaskan dia, kamu sudah tidak punya kekuatan lagi. Sosok samar Mbah Sastro di cangkir itu tertawa mengejek. Kekuatan? Kalian pikir kalian sudah menang? Selama masih ada jiwa yang lelah, aku akan selalu ada. Di dalam setiap cangkir kopi, di setiap warung, di setiap kegelapan. Penulis itu mulai menggerakkan tangannya, mencoba mengusir Bagus dan Rian, matanya kosong, seolah jiwanya sudah dikendalikan. Dia bukan dia, Gus, bisik Rian. Dia sudah dikuasai. Bagus mengeluarkan cangkir yang ia pegang. Ini untukmu, teriaknya. Ia mengarahkan cangkir itu ke arah penulis. Dari cangkir itu, sebuah cahaya keemasan melesat menembus cangkir kopi di tangan penulis. Cangkir kopi yang dipegang penulis itu bergetar, dan cairan hitam di dalamnya berubah menjadi asap putih. Sosok samar Mbah Sastro menjerit, suaranya melengking dan mengiris telinga. Asap itu kemudian menghilang, dan penulis itu jatuh lemas. Apa yang terjadi? Bisik penulis itu, matanya kembali memiliki kilatan kesadaran. Aku merasa kosong. Kamu sudah bebas, kata Bagus. Cahaya itu mengembalikan kebaikan yang sudah dicuri dari jiwamu. Penulis itu menatap Bagus dan Rian dengan tatapan tulus. Ia tidak tahu siapa mereka, tetapi ia tahu mereka sudah menyelamatkannya. Terima kasih, bisiknya. Terima kasih sudah mengembalikan jiwaku. Saat itu, sebuah bisikan dingin dan menusuk terdengar. Bisikan itu bukan dari Mbah Sastro, tetapi dari segala arah. Kalian sudah membebaskan dia. Bagus dan Rian terkejut. Sosok yang mereka lawan bukanlah Mbah Sastro, melainkan cermin dari dirinya. Mbah Sastro telah menciptakan sebuah cermin yang berisi kekuatan dan dendamnya. Cermin itu adalah warisan yang ia tinggalkan. Ia telah membagi kekurangannya ke dalam ribuan cangkir dan kedai kopi, dan mereka hanya berhasil menghancurkan salah satunya. Bagus dan Rian menyadari mereka tidak hanya melawan satu kekuatan, tetapi ribuan kekuatan yang tersebar. Mbah Sastro tidak lagi terikat pada satu tempat.
ia berada di mana-mana. Di setiap cangkir kopi yang diminum orang yang lelah, ia ada. Kita harus menemukan cara untuk menghancurkan cermin itu, Gus, kata Rian, cermin yang mengandung semua kekuatannya. Mereka kembali ke rumah dan mereka mulai meneliti. Mereka mencari tahu tentang cangkir, tentang kopi, tentang bahasa astro, dan mereka menemukan sebuah legenda kuno. Legenda itu menceritakan tentang seorang penyihir jahat yang menjebak jiwa-jiwa. Untuk menjebak mereka, ia menggunakan sebuah cermin. Cermin itu berisi sebuah kebaikan yang ia curi dari korbannya, dan cermin itu adalah sumber kekuatannya. Cermin itu ada di mana? Tanya Rian. Tidak ada yang tahu, jawab Bagus. Cermin itu bisa berada di mana saja, bisa jadi di sebuah museum, bisa jadi di sebuah rumah tua, bisa jadi di tangan seseorang. Mereka berdua putus asa, bagaimana mereka bisa menemukan sebuah cermin yang bisa berada di mana saja. Tiba-tiba, Bagus teringat ada cangkir yang mereka pegang. Cangkir itu adalah satu-satunya cangkir yang tidak lagi retak. Mungkin cangkir itu adalah kunci. Cangkir itu sudah berisi dengan kebaikan, dan kebaikan itu bisa melawan kejahatan. Yan, cangkir ini, kata Bagus, mungkin cangkir ini bisa memecahkan cermin itu. Rian menatap cangkir itu. Ia tahu mereka tidak bisa hanya mengandalkan keberuntungan. Mereka harus mencari tahu di mana cermin itu berada. Saat itu Bagus teringat pada sebuah kalimat yang diucapkan oleh kakek tua yang membantu mereka. Kalian harus membawa sesuatu yang berlawanan dari kebaikan yang tersesat. Bagus dan Rian tahu mereka harus menggunakan kebaikan untuk melawan kejahatan. Tapi bagaimana caranya? Kita harus menyebarkan kebaikan, Yan, kata Bagus. Kita harus menyebarkan harapan. Dengan cara itu, kita akan menemukan cermin itu. Mereka mulai melakukan hal-hal baik. Mereka membantu orang lain. Mereka memberikan dukungan pada orang-orang yang lelah. Dan mereka menemukan semakin banyak kebaikan yang mereka sebarkan, semakin cangkir yang mereka pegang bersinar. Suatu hari mereka membantu seorang nenek yang tersesat. Nenek itu tersenyum pada mereka. Dan di matanya, Bagus dan Rian melihat sebuah kilatan. Kilatan itu seperti cermin yang memantulkan cahaya. Kalian adalah anak-anak baik, bisik nenek itu. Cermin itu di tangan orang yang paling lelah. Bagus dan Rian saling pandang. Mereka tahu mereka sudah menemukan petunjuk. Cermin itu ada di tangan seseorang yang paling lelah, seseorang yang paling putus asa. Dengan petunjuk dari nenek tua, pencarian Bagus dan Rian menjadi lebih terfokus. Mereka menyadari orang yang paling lelah bukanlah yang paling banyak begadang, melainkan yang paling banyak kehilangan harapan. Orang yang paling lelah bisa jadi siapa saja. Seorang kakek tua yang kehilangan cucunya, seorang anak kecil yang kehilangan orang tuanya, atau seorang pebisnis yang kehilangan segalanya. Mereka mulai mengamati orang-orang di sekitar mereka. Mereka pergi ke taman, ke stasiun kereta, ke rumah sakit. Mereka mencari orang-orang dengan tatapan mata kosong, wajah yang pucat dan bahu yang merosot. Suatu sore mereka duduk di sebuah bangku taman. Seorang gadis kecil sedang duduk sendirian, memeluk boneka beruang lusuh. Wajahnya terlihat murung, dan ia tidak bermain dengan anak-anak lain. Bagus dan Rian saling pandang, dan mereka tahu gadis kecil itu adalah orang yang mereka cari. Mereka menghampiri gadis kecil itu. "Hai," sapa Bagus, suaranya lembut. "Kenapa kamu sedih?" Gadis kecil itu tidak menjawab. Ia hanya menatap mereka dengan tatapan mata kosong. "Apa kamu kehilangan sesuatu?" tanya Rian. Gadis kecil itu menggelengkan kepalanya. Aku kehilangan papa, mama. Aku kehilangan semuanya." Hati Bagus dan Rian terasa hancur. Mereka tahu kesedihan gadis kecil itu adalah kesedihan yang tak terlukiskan. Kesedihan itulah yang membuat Mbah Sastro tertarik padanya. "Kami bisa bantu kamu," kata Bagus. "Kami bisa mengembalikan senyummu." Gadis kecil itu tidak percaya. "Tidak ada yang bisa. Senyumku sudah hilang." Bagus mengeluarkan cangkir yang telah ia perbaiki. "Cangkir ini bisa," katanya. "Cangkir ini bisa mengembalikan kebaikan yang hilang dari dirimu."
Gadis kecil itu menatap cangkir itu, matanya berbinar, seolah ia melihat sesuatu yang indah di dalamnya. Ia mengulurkan tangannya, dan saat ia menyentuh cangkir itu bersinar terang. Tiba-tiba sebuah kilatan cahaya muncul dari boneka beruang yang dipeluk gadis kecil itu. Kilatan itu bukan kilatan cahaya biasa, melainkan cahaya yang sangat terang, dan di dalamnya Bagus dan Rian melihat sebuah cermin. Cermin itu tidak memiliki pantulan, cermin itu kosong. Itulah cermin yang berisi semua kebaikan yang dicuri Mbah Sastro. Cermin itu adalah di boneka itu, bisik Rian. Mbah Sastro tidak bisa mengambil cermin itu dari gadis kecil itu. Ia tidak bisa mengambil kebaikan itu dari anak kecil yang tidak memiliki kebaikan yang hilang. Mbah Sastro hanya bisa menunggu. Ia hanya menunggu sampai gadis kecil itu tumbuh dewasa dan kebaikannya hilang, dan ia menjadi mangsa Mbah Sastro. Bagus dan Rian tahu ini adalah kesempatan mereka. Mereka harus menghancurkan cermin itu. Gadis kecil, boleh kami pinjam bonekamu? Tanya Bagus, suaranya bergetar. Gadis kecil itu menggelengkan kepalanya. Tidak, ini papa yang kasih. Kami janji, kami akan mengembalikannya, kata Rian. Kami cuma mau bantu papa dan mamamu. Gadis kecil itu ragu-ragu, tetapi ia akhirnya memberikan bonekanya. Di dalam boneka itu, sebuah cermin yang terbuat dari bayangan dan kegelapan bergetar. Bagus memegang cangkir yang bersinar, dan Rian memegang cermin itu. Mereka berdua saling pandang, dan mereka tahu mereka harus menyatukan kedua benda itu. Mereka harus menyatukan kebaikan dan kejahatan. Ayo Yan, bisik Bagus. Mereka berdua menyentuhkan cangkir dan cermin itu. Saat keduanya bersentuhan, sebuah ledakan cahaya terjadi. Cahaya itu bukan ledakan yang menghancurkan, melainkan ledakan yang membersihkan. Cahaya itu menyebar ke seluruh kota, ke seluruh dunia. Mbah Sastro, dimanapun ia berada menjerit. Suaranya tidak lagi terdengar, tetapi Bagus dan Rian bisa merasakannya. Mbah Sastro telah kalah. Ketika cahaya itu memudar, boneka beruang itu kembali normal. Cermin itu telah hancur, digantikan oleh sebuah cahaya kecil yang melayang di udara. Cahaya itu adalah kebaikan yang telah dikembalikan. Gadis itu menatap bonekanya, matanya berbinar. Papa, Mama, bisiknya. Ia melihat Bagus dan Rian, dan ia tersenyum, senyum yang tulus. Terima kasih, katanya. Senyumku sudah kembali. Bagus dan Rian tersenyum. Mereka tidak hanya menyelamatkan gadis kecil itu, mereka sudah menyelamatkan diri mereka sendiri. Beberapa tahun berlalu, Bagus sudah menjadi seorang penulis, dan Rian sudah menjadi seorang seniman. Mereka berdua sukses, tapi mereka tidak pernah melupakan pengalaman mereka. Suatu hari mereka duduk di sebuah kedai kopi. Kedai kopi itu tidak gaib. Kedai kopi itu memiliki aroma yang harum, dan pemiliknya tersenyum ramah. Aku gak pernah nyangka, kata Rian, kita bakal jadi penyelamat jiwa. Bagus tertawa. Kita cuma mengembalikan kebaikan yang hilang. Mereka berdua mengangkat cangkir kopi mereka. Kali ini, kopi itu terasa hangat, nikmat, dan penuh kebaikan. Di dalam cangkir itu, mereka tidak melihat pantulan Mbah Sastro, melainkan pantulan wajah mereka sendiri yang tersenyum. Mereka tahu, mereka tidak akan pernah lelah lagi. Mereka sudah menemukan warung kopi terbaik yang selalu ada di dalam diri mereka, warung kopi yang menjual harapan. Demikian sahabat sejuta kisah, jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.